Semua harta di dalam dunia, semua tahta yang dapat tergapai, takkan bisa menggantikan kasih Bapa. Semua karya yang telah terlukiskan, semua nada yang telah terdengar, takkan bisa menyaingi cintamu. Sampai habis bumi berlalu, sampai siang malam menyatu, kan ku puja dan ku sembah Engkau, ya Bapakku. Sampai namamu ditinggikan di setiap hati dan bangsa. Kasih sayangmu dan setiamu kan menyertaiku. Semua harta di dalam dunia, semua tahta yang dapat tergapai, takkan bisa menggantikan kasih Bapa. Semua karya yang telah terlukiskan, semua nada yang telah terdengar, takkan bisa menyaingi cintamu. Sampai habis bumi berlalu, sampai siang malam menyatu, kau ku puja, kan ku puja dan ku sembah Engkau, ya Bapakku. Sampai namamu ditinggikan di setiap hati dan bangsa. Kasih sayangmu dan setiamu kan menyertaiku. Sampai habis bumi berlalu, sampai siang malam menyatu, kan ku puja dan ku sembah Engkau, ya Bapakku. Sampai namamu ditinggikan di setiap hati dan bangsa. Kasih sayangmu dan setiamu kan menyertaiku. Kasih sayangmu dan setiamu kan menyertaiku. Kasih sayangmu, kasih sayangmu dan setiamu kan menyertai.
menyertaiku. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita mau merenungkan firman Tuhan bersama-sama dari 1 Raja-Raja 22, di mana cerita ini mengenai akhir hidup dari Raja Ahab, seorang raja yang sering menerima anugerah Tuhan, tetapi jarang merespon dengan pertobatan. Kita melihat bagaimana cerita dari pasal ini dimulai dengan Raja Ahab yang mau merebut kembali Ramot Gilead, karena itu adalah tanah yang dijanjikan kepada bangsa Israel. Untuk itu Ahab memanggil 400 nabi-nabi untuk mengetahui petunjuk dari Tuhan. Di mana kita melihat di ayat yang kelima, saya bacakan dari TB edisi kedua. Tetapi Yosafat berkata kepada Raja Israel, mintalah dahulu petunjuk firman Tuhan. Seperti permintaan Yosafat ini, akhirnya dipanggillah nabi-nabi ini, tapi nabi-nabi ini tidak takut kepada Tuhan. Nabi-nabi ini hanya takut kepada raja dan menyampaikan apa yang menyenangkan raja. Sehingga mereka berkata, kalau Raja Ahab akan merebut kembali tanah itu, maka Ahab akan mendapatkannya. Maka Ahab akan menang. Tuhan akan memberikan kemenangan pada Raja Ahab. Tetapi kita lihat di ayat yang ke-7, tetapi Yosafat bertanya, apakah tidak ada lagi di sini seorang nabi Tuhan, supaya kita dapat meminta petunjuk dengan perantaraannya. Yosafat yang tetap punya iman dan takut akan Tuhan, dia meminta Ahab untuk yakin, nggak mau cari lagi nabi lain yang benar-benar berkata daripada Tuhan. Akhirnya Ahab memanggil Mika, seorang nabi yang takut akan Tuhan. Di sini kita melihat bagaimana Ahab tidak suka dengan Mika, karena dikatakan Mika selalu memperkatakan hal-hal yang negatif, hal-hal yang buruk yang membawa malapetaka menurut Ahab. Sedangkan Mika di ayat ke-14, dia berkata, demi Tuhan yang hidup sesungguhnya apapun yang difirmankan Tuhan kepadaku, itulah yang akan kukatakan kepadanya. Mika tidak takut kepada raja, Mika tidak takut kepada orang-orang, dia hanya takut kepada Tuhan. Dan dia mau menyampaikan apa yang benar bagi Tuhan. Ketika Mika akhirnya menyampaikan kepada Ahab, seperti yang kita sudah bisa expect juga Bapak Ibu Saudara sekalian, Ahab tidak mendengarkannya. Ahab tetap menyerang kota itu, dan dikatakan juga di ayat yang ke-34 kita lihat, kalau akhirnya Ahab mati di tangan seorang pemanah yang sedang memanah secara sembarangan. Seorang menarik busurnya dan memanah sembarangan sehingga melukai Raja Israel di antara sambungan baju zirahnya. Kalau kita bayangkan lucu juga, karena dikatakan ini bukan dengan sengaja ada orang pemanah yang membunuh Raja Ahab, enggak, karena Raja Ahab datang ke tanah itu, datang ke kota itu dengan dia menyamar. Jadi tidak ada yang tahu kalau dia adalah Raja Ahab. Tapi seorang pemanah yang sedang memanah secara sembarangan, dikatakan ini sembarangan, ternyata kena membunuh Raja Ahab. Dari sini kita belajar dua hal. Yang pertama, kebenaran Tuhan harus di atas kesenangan kita. Karena dunia mengajarkan kita untuk bisa mengutamakan diri sendiri, Bapak Ibu Saudara sekalian. Untuk melakukan apa yang membuat kita senang dan untuk selalu mengejar keuntungan pribadi kita. Tapi kebenaran Tuhan selalu di atas kesenangan pribadi. Kesenangan pribadi kita bersifat sementara. Mungkin kita melakukan hari ini, minggu ini, bulan ini, itu hanya untuk senang yang sementara. Tapi kebenaran Tuhan yang akhirnya bersifat kekal dan selamanya. Dan hal yang kedua yang kita pelajari adalah Tuhan tidak pernah mempermalukan orang-orang percaya kepada Dia. Seperti Tuhan memakai Mika untuk menyampaikan kebenaran. Dan bagaimana satu orang ini yang mempunyai pendapat yang berbeda, mempunyai perkataan yang berbeda dari 400 orang lainnya. Jadi bisa dibilang dia sangat minoritas, dia sangat berbeda, dia punya pemikiran yang berbeda, dan kalau bisa dibilang 400 orang ini yang mengatakan hal yang sama, bisa dibilang mungkin mereka benar pada saat itu. Tapi ternyata Mika menyampaikan apa yang menjadi perkataannya Tuhan. Dan Tuhan nggak mempermalukan Mika. Tuhan menggunakan cara yang unik di ayat yang ke-34 untuk bisa membunuh Raja Ahab. Sehingga Tuhan membela Mika dengan menunjukkan caranya Tuhan. Untuk itu kita mau percaya kepada Tuhan. Kalau kita berdoa kepada Tuhan, kita melakukan kebenaran. Jangan takut Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetap percaya kepada Tuhan
bukan kepada diri kita sendiri, tapi percaya kepada Tuhan, kalau Tuhan yang tidak akan pernah mempermalukan kita dan akan menjawab sesuai dengan waktunya Tuhan. Maukah kita belajar seperti Yosafat dan Mika yang taat kepada Tuhan, mengutamakan apa yang penting bagi Tuhan daripada kepentingan mereka sendiri, walaupun mungkin situasi tidak berpihak kepada kita. Ini bukan hal yang mudah, tapi saya percaya setiap kita diberikan kemampuan daripada Tuhan untuk bisa percaya kepada Tuhan dan melakukan kepentingannya Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami sungguh bersyukur buat kasih Tuhan, buat kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kalau kami boleh diingatkan kembali dari firman Tuhan, untuk bisa boleh selalu mengutamakan Tuhan, mengutamakan apa yang penting bagi Tuhan, dan bukan apa yang penting bagi kami. Kami mau belajar Tuhan untuk hari demi hari, bisa melihat hatinya Tuhan, bisa melihat kehendaknya Tuhan, mengetahui kehendaknya Tuhan, sehingga setiap langkah kami, boleh kami melangkah di dalam jalannya Tuhan, di dalam koridornya Tuhan. Dan kami nggak mau untuk menyimpang ke kiri dan ke kanan, karena kami tahu jalan yang Tuhan sudah sediakan, itulah yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan, hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah apapun yang kami lakukan, itu boleh menyenangkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 1 Raja-Raja 22. Ahab memerangi Ramot Gilead. Nabi Tuhan berhadapan dengan nabi-nabi palsu. 3 tahun lamanya orang tinggal aman dengan tidak ada perang antara Aram dan Israel. Pada tahun yang ketiga pergilah Yosafat, Raja Yehuda, kepada Raja Israel. Berkatalah Raja Israel kepada pegawai-pegawainya, "Tahukah kamu bahwa Ramot Gilead sebenarnya milik kita? Tetapi kita tinggal diam saja dan tidak merebutnya dari tangan Raja negeri Aram." Lalu katanya kepada Yosafat, "Maukah engkau pergi bersama-sama aku untuk memerangi Ramot Gilead?" Jawab Yosafat kepada Raja Israel, "Kita sama-sama, aku dan engkau, rakyatku dan rakyatmu, kudaku dan kudamu." Tetapi Yosafat berkata kepada Raja Israel, "Baiklah, tanyakan dahulu firman Tuhan." Lalu Raja Israel mengumpulkan para nabi, kira-kira 400 orang banyaknya. Kemudian bertanyalah ia kepada mereka, "Apakah aku boleh pergi berperang melawan Ramot Gilead atau aku membatalkannya?" Jawab mereka, "Majulah, Tuhan akan menyerahkannya ke dalam tangan raja." Tetapi Yosafat bertanya, "Tidak adakah lagi di sini seorang nabi Tuhan, supaya dengan perantaraannya kita dapat meminta petunjuk?" Jawab Raja Israel kepada Yosafat, "Masih ada seorang lagi yang dengan perantaraannya dapat diminta petunjuk Tuhan. Tetapi aku membenci dia, sebab tidak pernah ia menubuatkan yang baik tentang aku, melainkan malapetaka. Orang itu ialah Mika bin Yimla." Kata Yosafat, "Janganlah raja berkata demikian." Kemudian Raja Israel memanggil seorang pegawai istana. Katanya, "Jemputlah Mika bin Yimla dengan segera." Sementara Raja Israel dan Yosafat, Raja Yehuda, duduk masing-masing di atas tahtanya dengan pakaian kebesaran, di suatu tempat pengirikan di depan pintu gerbang Samaria. Sedang semua nabi itu bernubuat di depan mereka, maka Zedekia bin Kenaana membuat tanduk-tanduk besi, lalu berkata, "Beginilah firman Tuhan, dengan ini engkau akan menanduk Aram sampai engkau menghabiskan mereka." Juga semua nabi itu bernubuat demikian. Katanya, "Majulah ke Ramot Gilead, dan engkau akan beruntung. Tuhan akan menyerahkannya ke dalam tangan raja." Suruhan yang pergi memanggil Mika itu, berkata kepadanya, "Ketahuilah, nabi-nabi itu sudah sepakat meramalkan yang baik bagi raja, hendaklah engkau juga berbicara seperti salah seorang daripada mereka dan meramalkan yang baik." Tetapi Mika menjawab, "Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya, apa yang akan difirmankan Tuhan kepadaku, itulah yang akan kukatakan." Setelah ia sampai kepada raja, bertanyalah raja kepadanya, "Mika, apakah kami boleh pergi berperang melawan Ramot Gilead atau kami membatalkannya?" Jawabnya kepadanya, "Majulah dan engkau akan beruntung, sebab Tuhan akan menyerahkannya ke dalam tangan raja." Tetapi raja berkata kepadanya, "Sampai berapa kali aku menyuruh engkau bersumpah, supaya engkau mengatakan kepadaku tidak lain dari kebenaran demi nama Tuhan?" Lalu jawabnya, "Telah kulihat seluruh Israel bercerai-berai di gunung-gunung seperti domba-domba yang tidak mempunyai gembala. Sebab itu Tuhan berfirman, mereka ini tidak punya tuan. Baiklah masing-masing pulang ke rumahnya dengan selamat." Kemudian Raja Israel berkata kepada Yosafat, "Bukankah telah kukatakan kepadamu, tidak pernah ia menubuatkan yang baik tentang aku, melainkan hanya malapetaka?" Kata Mika, "Sebab itu dengarkanlah firman Tuhan. Aku telah melihat Tuhan sedang duduk di atas tahtanya dan segenap tentara sorga berdiri di dekatnya, di sebelah kanannya dan di sebelah kirinya. Dan Tuhan berfirman, siapakah yang akan membujuk Ahab untuk maju berperang, supaya ia tewas di Ramot Gilead?" Maka yang seorang berkata begini, yang lain berkata begitu. Kemudian tampillah suatu roh, lalu berdiri di hadapan Tuhan. Ia berkata, "Aku ini akan membujuknya." Tuhan bertanya kepadanya, "Dengan apa?" Jawabnya,
Aku akan keluar dan menjadi roh dusta dalam mulut semua nabinya. Ia berfirman, biarlah engkau membujuknya, dan engkau akan berhasil pula. Keluarlah dan perbuatlah demikian. Karena itu, sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh dusta ke dalam mulut semua nabimu ini. Sebab Tuhan telah menetapkan untuk menimpakan malapetaka kepadamu. Sesudah itu tampillah Zedekiah bin Kenaana, ditamparnyalah pipi Mika serta berkata, mana boleh roh Tuhan pindah daripadaku untuk berbicara kepadamu? Tetapi Mika menjawab, sesungguhnya engkau akan melihatnya pada hari engkau lari dari satu kamar ke kamar yang lain untuk menyembunyikan diri. Berkatalah Raja Israel, tangkaplah Mika, bawa dia kembali kepada Amon, penguasa kota, dan kepada Yoas, anak raja, dan katakan, beginilah titah raja, masukkan orang ini dalam penjara dan beri dia makan roti dan minum air serba sedikit sampai aku pulang dengan selamat. Tetapi jawab Mika, jika benar-benar engkau pulang dengan selamat, tentulah Tuhan tidak berfirman dengan perantaraanku. Lalu disambungnya, dengarlah, hai bangsa-bangsa sekalian, sesudah itu majulah Raja Israel dengan Yosafat, Raja Yehuda, ke Ramot Gilead. Raja Israel berkata kepada Yosafat, aku akan menyamar dan masuk pertempuran, tetapi engkau, pakailah pakaian kebesaranmu. Lalu menyamarlah Raja Israel, kemudian masuk ke pertempuran. Adapun Raja Negeri Aram telah memberi perintah kepada para panglima pasukan keretanya, 32 orang banyaknya. Demikian, janganlah kamu berperang melawan sembarang orang, melainkan melawan Raja Israel saja. Segera sesudah para panglima pasukan kereta itu melihat Yosafat, mereka berkata, itu pasti Raja Israel. Lalu majulah mereka untuk menyerang dia. Tetapi Yosafat berteriak. Segera sesudah para panglima pasukan kereta itu melihat bahwa dia bukanlah Raja Israel, maka undurlah mereka daripadanya. Tetapi seseorang menarik panahnya dan menembak dengan sembarangan saja dan mengenai Raja Israel di antara sambungan baju zirahnya. Kemudian ia berkata kepada pengemudi keretanya, putar, bawa aku keluar dari pertempuran, sebab aku sudah luka. Tetapi pertempuran itu bertambah seru pada hari itu, dan raja tetap ditopang berdiri di dalam kereta berhadapan dengan orang Aram itu, sampai ia mati pada waktu petang. Darahnya mengalir dari lukanya ke dalam palung kereta. Kira-kira pada waktu matahari terbenam terdengarlah teriakan di sepanjang barisan tentara itu. Masing-masing ke kotanya, masing-masing ke negerinya. Raja sudah mati, maka pulanglah mereka ke Samaria, lalu mereka menguburkan raja di Samaria. Ketika kereta itu dicuci di tepi telaga Samaria, maka darah raja dijilat anjing. Sedang perempuan-perempuan sundal mandi di tempat itu, sesuai dengan firman Tuhan yang telah diucapkannya. Selebihnya dari riwayat Ahab dan segala yang dilakukannya serta istana gading dan segala kota yang didirikannya. Bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Israel? Demikianlah Ahab mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Maka Ahazia, anaknya, menjadi raja menggantikan dia. Yosafat, Raja Yehuda. Yosafat, anak Asa, menjadi raja atas Yehuda dalam tahun keempat zaman Ahab, Raja Israel. Yosafat berumur 35 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 25 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Azubah, anak Silhi. Ia hidup mengikuti jejak Asa, ayahnya. Ia tidak menyimpang daripadanya dan melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Hanya bukit-bukit pengorbanan tidak dijauhkan. Orang masih mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit itu. Dan Yosafat hidup dalam damai dengan Raja Israel. Selebihnya dari riwayat Yosafat dan kepahlawanan yang dilakukannya dan bagaimana ia berperang, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Yehuda? Dan sisa pelacuran bakti yang masih tinggal dalam zaman Asa, ayahnya, dihapuskannya dari negeri itu. Tidak ada raja di Edom, karena itu yang menjadi raja ialah seorang kepala daerah. Yosafat membuat kapal-kapal Tarsis untuk pergi ke Ofir mengambil emas, tetapi kapal-kapal itu tidak jadi pergi ke sana, sebab kapal-kapal itu pecah di Ezion-Geber. Pada waktu itu Ahazia, anak Ahab, berkata kepada Yosafat, baiklah anak buahku pergi bersama-sama anak buahmu dengan kapal-kapal itu. Tetapi Yosafat tidak mau. Kemudian Yosafat mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud, bapa leluhurnya. Maka Yoram, anaknya, menjadi raja menggantikan dia. Ahazia, Raja Israel. Ahazia, anak Ahab, menjadi raja atas Israel di Samaria dalam tahun ke-17 zaman Yosafat, Raja Yehuda, dan ia memerintah atas Israel 2 tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan hidup menurut kelakuan ayahnya dan ibunya dan Yerobeam bin Nebat, yang telah mengakibatkan orang Israel berdosa. Ia beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya, dan dengan demikian ia menimbulkan sakit hati Tuhan, Allah Israel, tepat seperti yang dilakukan ayahnya.